Cara dan dalam segmen City to City, Albi Pratama dan juga Mikaira Amar akan mengajak Anda ngabuburit sambil menelusuri sejarah budaya dan kuliner di Kota Semarang dengan menggunakan mobil listrik. Lalu seperti apa perjalanannya? Berikut liputan selengkapnya. In association with Oke, mobil listriknya udah selesai kita cas nih Kai. Siap buat ngajak Nyonya Kai jalan-jalan keliling Kota Semarang hari ini. Tapi sapa dulu kali yang lagi pada nonton kita nih. Oh iya, hai, selamat datang di City to City. Mas bareng aku Mikaira Amar. Dan saya Albi Pratama. Yang akan masih ajak keliling-keliling Kota Semarang. So, Mas Albi, katanya ya kota ini tuh punya sejarah yang panjang banget dan juga beragam budaya. Emang bener ya? Bener banget Kai, bisa dibilang Kota Semarang ini menjadi salah satu simbol di mana kerukunan antar umat beragama dan juga suku terjadi di sini. Dan bahkan di situ banyak bangunan-bangunan yang menyimbolkan akulturasi budaya. Nah, kali ini aku mau ngajak Kai keliling Kota Semarang ataupun datangin salah satu tempat yang ikonik, yaitu Klenteng Sampokong. Gimana? Tertarik nggak Kai? Tertarik banget sih Mas. Katanya ya, Klenteng Sampokong ini juga salah satu kelenteng yang ikonik di Jawa Tengah. Oh ya, mobil ini kan udah selesai di-charge ya, berarti udah ready dong ya dibawa keliling-keliling Kota Semarang. Ready banget pokoknya Kak. Ini Kai mau seharian jalan-jalan keliling Kota Semarang, aku anterin karena mobilnya punya kapasitas baterai yang gede banget. So kalau gitu kita langsung berangkat aja gimana? Berangkat, yuk. Oke, simpen dulu. Mas, ini kalau dilihat-lihat layar head unitnya udah berwarna ya. Bagus banget sih tampilannya, juga ukurannya pas gitu, 10,1. Dan juga aku lihat udah bisa connect sama Android dan juga iOS nih. Iya, multiguna lah ya. Kita bisa lihat tanggalan juga di sini, bisa lihat speedometer, bisa lihat indikator baterai. Pokoknya bener kata kayak tadi, multiguna. Dan ini jadi fitur yang ngebantu banget sih buat kita kalau lagi di perjalanan. Terus nih Kai, buat menghubungkan smartphone Android atau iOS ini juga gampang banget. Karena mobil ini tuh udah support Android Auto dan juga Apple CarPlay. So sekarang kita lanjut aja ya perjalanan ke Klenteng Sampokongnya Kai. Wah, ternyata ini ya Mas yang namanya Klenteng Sampokong. Megah banget ya. Keren banget ya Kak ya, kita tuh kayak berasa lagi ada di era dinasti China, era-era terdahulu gitu. Nah Kak, mumpung kita lagi ada di sini kayaknya nggak afdol kalau kita nggak pakai kostum ala-ala etnis Tionghoa. Biar kita jadi Koko dan Cece dulu sehari, setuju nggak? Setuju dong, biar makin totaliter nih untuk eksplor kelentengnya. Oke, kalau gitu hitungan ketiga sambil jentikin jari, kita siap-siap ganti kostum kali ya. Boleh. 1, 2, 3. Wih. Nah gini dong Mas. Tahu nggak Kai, Klenteng Sampokong jadi salah satu landmark kelenteng paling ikonik di Kota Semarang. Tempat ini tuh dikenal erat dengan kisah Laksamana Cheng Ho, seorang utusan dari China Daratan di era dinasti Ming yang dikenal sebagai penjelajah, diplomat, sekaligus penyebar ajaran Islam di sejumlah wilayah yang dilabui, salah satunya ya Kota Semarang ini. Kira-kira apa ya sejarah di balik tempat sekeren ini? Oke, jadi kalau dari literasi yang aku baca nih Kai, Kompleks Sampokong itu dulunya ada tempat berlabuh daripada Laksamana Cheng Ho yang terkenal itu. Dia kan sebagai penjelajah. Dia mendarat di sini, lalu pasukannya membangun ini semua. Gitu, Kai. Tapi kenapa bisa sampai di Semarang, Mas? Cheng Ho kan jauh ya di China. Oke, jadi ceritanya begini. Awal mulanya memang Laksamana Cheng Ho itu lagi melakukan penjelajahan. Keliling dunia, Kai, ekspedisi. Begitu sampai di Pulau Jawa, kebetulan jurumudinya tuh sakit. Namanya Wang Jinghong. Nah, karena sakit tidak bisa melanjutkan perjalanan, maka mereka berlabuh di sini. Karena di dalam situ tuh ada gua. Di dalam sana ada gua, jadi Laksamana Cheng Ho tuh merawat pasukannya lagi sakit untuk kemudian diobati sampai sembuh. Tapi setelah sembuh, Wang Jinghong ini memilih buat stay di Kota Semarang, Kai. Tapi waktu itu, kalau nggak salah, nama Semarang tuh belum ditemukan. Nah, setelah itu sebagai bentuk penghormatan, maka Wang Jinghong membuat tempat ini dan juga membuat patung Laksamana Cheng Ho. Tapi ini adalah replikanya nih yang ada di belakang kita nih. Ini tingginya 12 meter dari bahan perunggu sebagai bukti bahwa Laksamana Cheng Ho ataupun Cheng He ini pernah berlabuh di kota ini, Kak. Wah.
Kompleks Sampokong memiliki beberapa bagian bangunan. Selain tempat ibadah, area ini juga digunakan untuk acara budaya dan perayaan tradisional. Tempat ini sekarang nggak cuma jadi tujuan destinasi wisata. Lebih dalam dari itu, tempat ini menjadi saksi dari berkembangnya kota Semarang yang kini hadir dari adanya akulturasi budaya, agama, etnis, dan juga kehidupan di sini. Setelah menjelajahi Sampokong, perjalanan kita lanjutin lagi nih menuju ke kawasan Pecinan Semarang. Lagi-lagi pakai mobil listrik VinFast buat ngabuburit. Lo sadar gak sih Kai, kita tuh lagi naik mobil listrik. Nggak ada suara mesinnya kan, senyap. Terus kabinnya juga kedap. Nah kalau kita buka jendela, suaranya seberisik ini nih. Iya. Ya kan, atmosfernya berasa kan. Tapi ketika kita tutup, jendelanya juga udah auto up and down tuh. Wah, langsung Otomatis kedap ya Mas. Langsung kedap banget. Tapi Mas, mobil listrik yang kita pakai ini harga on the road-nya berapa ya? Nah, ini dia yang menarik Kai. Mobil listrik ini itu ditawarkan dengan harga mulai 319 juta rupiah on the road Jakarta. Tapi nih ya, buat 2000 pembeli pertama dapat harga spesial di angka 299 juta rupiah aja. Mantep kan? Oke lah, ini mobil ya. Bisa dipakai buat keluarga, bisa dipakai buat fleet juga ataupun niaga. Cocok sih ini buat jadi taksi ataupun buat ngangkut-ngangkut barang. Sekarang kita menuju ke Pecinan nyari menu buka puasa. Sekalian ngabuburit, Yoi. lihat-lihat menu yang ada di sana. Gak sabar rasanya. Oke, gas kali ya Mas ya. Gas Biar aja. cepet nyampe. Kawasan Pecinan Kranggan ini juga jadi pusat pemukiman dan bisnis masyarakat Tionghoa di kota Semarang yang udah berkembang sejak awal abad ke-18. Tapi nggak cuma itu, kawasan ini juga jadi tempat akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa di kota Semarang, termasuk urusan kulinernya. Kita udah sampai Kai di kawasan Pecinan Kranggan tuh. Di belakang tuh ada gapuranya bisa dilihatin kan. Nah, tadi aku janji nih sama Kai mau ngajak ke sini buat cari buka puasa. Ya, pengen yang seger-seger dan juga ngilangin dahaga. Kira-kira apa ya Mas? Kebetulan di sini ada yang namanya es marem nih Kai. Persis lagi ada di depan kita nih, namanya es marem Bu Ning. Ini cocok banget buat buka puasa. Mendingan kita langsung pesan aja yuk. Karena udah rame nih, siapa tuh kehabisan ya kan. Iya, yuk Mas. Kita pesan ya. Es yang kita pesan tadi udah pada nyampe nih. Aku es maron alpukat. Dan kalau yang aku punya ini es marem plus dengan sari buah jeruk. Aduh, dari looknya aja udah menggiurkan banget ya Mas. Gak expect bakalan sebanyak ini, segede gini porsinya Kai. Benar, isinya juga macam-macam nih. Di aku ada alpukat, ada kolang-kaling, ada cincau, ada kelapa, plus kuah santannya. Kalau Mas Albi apa? Kurang lebih sama lah, ada alpukat, cincau, dan lain-lain. Tapi tuh dengerin, udah azan maghrib kan? Oh iya. Nah, mendingan langsung kita santap aja daripada keburu mencair nih esnya nih. Oke. Kita langsung aja ya. Luar biasa seger banget Kai. Gimana? Cocok nggak nih buat buka puasa? 100% cocok banget ya. Karena Testimoni selain dong. pastinya seger ya Mas ya, karena pakai es dan juga isiannya banyak, ada alpukat, cincau dan lain-lainnya, terus dicombine sama santan yang gurih banget, jadinya pas banget untuk buka puasanya, nyegerin dan juga ngilangin dahaga pastinya. Enak ya. Dan Enak kalau yang banget. aku punya sebenarnya nggak beda jauh isiannya. Cuma karena ini pakai sari jeruk, jadi lebih terasa natural dan fruity aja tanpa santan. Tapi sama-sama enak kan? Sama-sama enak, sama-sama cocok buat buka puasa. Nah, kita udah buka puasa kali ini dengan yang seger-seger, tapi makan berat belum nih Mas? Kita makan beratnya apa ya? Sepanjang jalan ini nih, masih banyak menu-menu yang bisa kita jelajahin. Nanti setelah ini, kita lihat yuk satu-satu kira-kira apa yang menarik ya. Oke, siap. Habisin dulu. Oke. Gimana Kai? Udah kenyang belum? Belum sih Mas, tadi kan baru buka puasa, makan yang berat-berat belum nih? Oke, jadi kalau kita datang ke Semarang, ada salah satu kuliner yang nggak boleh juga kita lewatin. Mumpung ada di kawasan Pecinan Kranggan ini, ada menu makanan yang dari sini aromanya udah kecium nih. Nah, ini kita lihat yuk, sebelah sini yuk. Oke. Nah, ini ada yang lagi jualan nasi goreng babat dan nasi gongso babat. Nah, ini khas dari Semarang sendiri. Langsung pesan aja kali ya? Iya, kelihatannya menarik ya? Iya. Halo Ibu. Kita mau pesan ya Bu, nasi goreng babat 1 pedas, sama nasi gongso babat pedas juga. Oke ya Bu. Oke, kita pesen ya Mas? Enggak pakai pete ya. Telur aja. Oke kalau gitu, kita tunggu ya Bu ya. Yuk, cari Terima tempat duduk kasih. yuk. Cari tempat duduk.
Nasi goreng babat dan gongso babat ini punya bahan utama babat alias bagian pencernaan sapi yang bertekstur khas. Kalau yang suka jeroan pasti doyan banget sama ini. Babat sapi dimasak dengan bumbu khas Jawa Tengah berwarna coklat kehitaman dari kecap manisnya. Terus dimasak sampai empuk serta meresap secara sempurna. Nasi babat gongso disajikan dengan irisan babat dan iso ditumis pedas manis dengan aroma bumbu yang kuat. Sedangkan nasi goreng babatnya memberikan sensasi asap atau smoky yang khas. Akhirnya, Kai, menu buka puasa kita yang kedua udah ada di hadapan kita. Ada apa aja nih? Ada nasi goreng babat dan juga Ada gongso babat. dari aromanya aja udah bikin perut jadi lapar ya Mas. Bener Bob, ya. banget. Terus nih ya, kita suasananya agak berbeda kali nih. Kita lesehan ya menikmati udara malam dan juga kendaraan yang berlalu lalang. Yes, bener banget. Jadi tambah nikmat dong ya. Harusnya. So kita langsung nikmatin aja nih. Oke, yuk. Oke, ini pakai acar dulu kali biar seger. Tim Liputan CNN Indonesia. In association with